Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita kembali ke ta'awud lagi. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu kalau baca Quran kok pakai mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk? Jadi jawabannya gimana? Perintahkan, tulisannya nggak ada. Perintahkan di ayat. Perintah dari surat itu Karena perintah Allah dari karena diperintah oleh Allah. Nah, kok sang jawabannya ngeliat ke sini yang malah kan nyambung Allah. Karena diperintah oleh Allah, begitu jawabannya. Ya kan? Iya, perintahnya di Karena nggak mungkin kamu melakukan sesuatu tanpa dasarnya. Diperintah oleh Allah. Karena diperintah akhirnya menjadi satu kewajiban. Iya. Makanya orang takwa itu melaksanakan segala perintah Allah. Kenapa? Diperintah oleh Allah. Kalau mau baca Quran ya, baca Quran minta perlindungan. Ya karena diperintah oleh Allah. Diperintah Allah untuk mohon perlindungan. Perlindungan dari apa? Dari godaan setan. Kan mau baca Quran, ya justru gitu deh ya kan, kadang-kadang nggak masuk akal. Katanya setan itu kalau dibacakan Al-Quran kabur, ya bisa jadi setan kabur ketika kita dilindungi oleh Allah. Karena kita minta perlindungan kepada Allah, dilindungi oleh Allah. Gitu. Tapi karena yang mohon perlindungan juga nggak fokus kan? Nggak fokus, yang ucapin apa auzubillahi minasyaitonir itu nggak fokus. Jadi bisa jadi permohonannya ditolak. Iya. Karena ada hadis ya, hadis soalnya yang sabda Nabi ya. Itu dikatakan begini, innallaha la yaqbalu doaan min qalbin ghafil. Innallaha sesungguhnya Allah la yaqbalu tidak menerima doa min kolbin gobil dari kolbu yang lalai. Makanya jagalah kolbu itu jangan sampai lalai gitu. Fokus satu aja, jangan mendua. Karena kalau lalai nggak diterima. Sholat lalai diterima nggak? Malah diancam fawailul lil musallin, tersiksa. Nah bisa jadi kan justru kadang-kadang lagi baca Quran digodain setan itu. Kalau baca yang lain mau sampai subuh kagak ada ngantuknya, itu baca Quran baru dapat 5 ayat tuh melentruk aja. Dibacain Quran mengenai itu coba deh baca WA, baca Facebook, gak ada ngantuknya. Giliran baca Quran. Baru 1 juz ini lumayan juga ini udah. Beratnya pol, 1 juz ini paling-palingnya 1 jam. Beratnya pol. Jangankan itu dibacain, maca dhewe ngantuk. Buru-buru ini setannya nggak kabur, bisa jadi karena ta'awudnya, permohonannya kepada Allah ditolak. Kenapa? Bacanya lalai. Kenapa lalai? Nggak ngerti apa yang dia lakukan. Padahal Allah melarang melakukan sesuatu yang kita tidak tahu karena pendengaran kita. Kamu nggak pernah dengar, kamu emang nggak pernah ada yang bilangin. Emang nggak ada majelis taklim di kampungmu? Nggak ada ustadz yang bilangin, begitu kan? Belum pernah dengar emang, gitu. Terus kamu tak kasih penglihatan, apa kamu nggak pernah lihat? Apa kamu nggak pernah baca keterangannya, gitu ya? Bisa jadi. Terus wal fu'ada, kan kamu punya hati nurani. Masa hati nuranimu nggak ada sih? Usaha untuk memahami gitu apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu dengar. Kan tiga-tiganya nanti itu diminta
Tanggung jawab. Nah, pertanyaannya, kok baca Quran suruh mohon perlindungan? Dan mohon perlindungan kan fokus seolah-olah. Fokus nggak? Fokus ya. Fokus ke apa? Bacaan. Ya? Bacaan. Bacaan. Ya. Bacaan Arabnya. Fokus bacaan. Bacanya. Karena kalau nggak fokus kan. Permohonan kita itu fokus kan? Oh, Fokus. Permohonan kita fokus nggak? Memohon. Fokus apa? Mohon minta perlindungan. Mohon. Iya, fokus mohon perlindungannya itu fokus ke sesuatu apa permohonan yang banyak gitu loh. Kan ada permohonan kan Robbi Fili, Warhamni, Wajibur ini kan nggak fokus. Suatu. Kalau fokus kan cuma satu. Hah? Satu. Fokus nggak? Ya, satu. Apa? Godaan setan. Godaan setan. Nggak disuruh minta perlindungan dari apa itu enggak. Loh, kan bisa aja kita dipukul orang. Kok nggak minta perlindungan dari pukulan orang gitu? Kok nggak minta perlindungan dari disantet orang? Kok nggak minta perlindungan dari apa gitu? Setan gitu. Fokus nggak? Fokus sama perintahnya. Seolah-olah yang lain tidak perlu kamu minta ini aja, karena yang paling berat ini. Setan itu bahaya yang paling berat dibandingkan bahaya-bahaya yang lain. Coba sama renungkan. Maksudnya nggak paham. Kalau yang lain-lain masih bisa lah, mudah lah. Kalau saya dipukul Pasar Jono, tidak perlu pakai auzubillahi min sarjani gitu. Enggak, aku mau berlindung pada Allah dari kejahatan Sarjono misalnya. Enggak perlu saya. Ngapain? Allah udah berikan kok perlindungan, nggak minta juga. Pak Sarjono mau apa? Mau mukul? Pukul silakan. Mau dipukul apanya? Kepala? Cek. Nah, langsung. Hah? Mau ditendang? Cek. Nah, kepala dit aja cek. Kalau perlu kita balas, kita tonjok. Siapa? Jidatnya. Nah, ya kan? Allah udah lindungi. Ada begini, 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 ada begini. Allah udah kasih perlindungan kalau udah itu. Bener deh. Kalau setan? Susah. Berani lawan setan? Susah. Nggak berani, mau ini loh, selama ini nggak ada yang nafilah. Udah sebulan lebih nggak ada yang nafilah di sini. Kenapa? Takut. Kenapa? Nggak ada temennya Pak. Ngono dari tukang topo. Gayanya nguduk dulu nih tukang topo. Mana 16 bulan ada yang nafilah? Tuh, tiga setan nih. Jangankan yang ciri-cirinya pakarnya rawani, pakarnya rawani, katanya pakar toko. Ya, setan. memang kadang-kadang Ya, kadang-kadang kenapa Pak? kadang baca ini awal ayat atau di pertengahan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kadang-kadang kurang fokus Pak nih Pak. Artinya kurang memahami. Aku minta perlindungan sama Allah atas bilang setan yang terkutuk. Kadang-kadang nggak terbesit pikiran ke situ, hanya mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, bacain langsung aja. Apa itu sudah termasuk Allah mengabulkan Pak? Ya enggak usah main fokus, sampai ngomong diri Iya. ya fokus. Iya, nggak fokus. Aku pegang kalau ngono aku pegang. Ora fokus ya. Ya kan, kita urusan dengan Tuhan kan dimensinya berbeda. Enggak fokus yang ngantur. Hanya mengucapkan. Sholat aja gak fokus, sholat lalai aja fawailul lil musholin itu. Iya. Ini kan betul. Nah iya. Dan Rasulullah menyatakan, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Sesungguhnya Allah enggak menerima doa orang yang hatinya lalai, itu enggak ada.
Makanya saya berusaha nggak bisa saya sholat kok tuh. Sholifatul wah subhanallah Allah banget ya guys karo kene asli mau antara karo-karuan. Kalau badannya kalau ngiling-ngiling surat apa ya sing di rumahno ketok apik ketok enak di rumahno tanggane ngono barang kae. Masih ada nilai-nilai pamer ibadah. Terus Ben ibadahe ketok wong, ben ibadahe di rumahno wong. Iya kan? Fokus dari mana? Sampai masih mendua kok. Dari lillahi ta'ala. Lah kok masih punya kepentingan yang lain? Itu aja lu udah suka itu. Makanya sampai dalam sholat masih disuruh istighfar. Masa sholat dosa sih? Ngono kan kadang-kadang sampai juga tahu mikir, aku kok sholat tapi dikongkon istighfar ngono ya kira. Gue metu ke masjid istighfar nih, metu ke masjid sih loh. Kudune kan oleh pahala. Loh, kita masuk masjid, tahiyatul masjid, ya kan? Qobliyah, sholat fardu, ba'diyah, wiridan, mulai istighfar mah. Allahumma qfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlika. Ya Allah, ampunilah dosaku. Kowe ning jero masjid iki dosa juga. Tapi ora tau mikir kan. Lah mergo mangkate nang masjid ora fokus. Kepentingan ibadah. Mau masuk masjid istighfar. Mergo sepanjang jalan wis ora fokus. Kadang-kadang dari mulai ganti baju wis ora fokus. Wong klambi depan cermin tuh. Kita ini apa aja. Milihnya kok buat ini. Ya kan? Dari kata apa? Aku milih sorban, rapatnya gagah nih. Kalau nek sorban ini langsung gagah ya kan? Iya. Belum nanti ketemu orang di jalan, ketemu tonggo di jalan. Oh iya. Tidak masuk pak, gue orang bilang wah. Lah monggo kon nderekkan wong kan kalau nyusul ngono wah langsung gleleng-gleleng ngono bae. Wah boleh. Wong ketok saleh men ngono kae. Ya ngoten. Setan ngoten. Setan. Gak bakal menang sama lawan setan. Bakal menang enggak? Gak bakal menang. Kita ngelawan setan, kalau kita diadu sama setan, sama aja ngadu Elias Pikal lawan Mike Tyson. Lihat ditiup doang, kesenggol kan anginnya tak ngelundung. Itu kelas Pak. Karena lihat-lihatnya banyak perlindungan Allah. Yang lain sudah diberikan perlindungan oleh Allah. Makanya ono kidung rumeksa yang wengi itu penting. Teguh ayu luputo ing lara, luputo birahi kabeh. Jin setan datan purun itu di mana kidung rumeksa yang wengi itu. Ya kan kalau apal itu mantap Pak. Beneran. Nah ini kan nggak pernah kita merenung gini nih. Mergo kakean pikiran, gitu lah kadang di urip juga kakean pikiran. Sampai kakean pikiran, terpikir masa lalu, termisir yang akan datang, itu gendeng kabeh kayak masa lalu, cerita masa lalu. Emang mau hidup ke masa lalu? Emang mau makan roti bosok yang kemarin? Toh roti bosok yang kemarin nggak akan membahayakan kita. Ngapain kita mikirin roti bosok yang kemarin? Ngapain kita ngarep-ngarep pisahat yang besok, yang masih goib, yang belum tentu ono mbuh ora. Kenapa nggak hari ini milik kita? Kenapa kita tidak berpikir bahwa hari ini saya lahir dan hari ini saya mati? Begitu mestinya. Karena usiamu itu hari ini, hari esok, belum tahu. Itu yang bikin kita banyak pikiran. Akhirnya galau, khawatir. Kita kan bukan khawatir hari ini kan? Pernah nggak kita mengkhawatirkan hari ini? Nggak pernah Pak. Mikirin tahun ke depan, baru 10 tahun ke depan. Masih gaib, abstrak, emang tahu apa yang terjadi. Ditambah setan ya kan? Akhirnya kakean pikiran Pak.
Setan tuh maunya begitu. Makanya yang bikin kita susah itu pikiran kita, karena yang kerjaannya aladzi waswisu fi sudurinas ini pikiran. Bising-bisingin ke hati. Itu kita cerita fakta, ya kan? Kalau sampean bayangno setan yang rambutnya jabrik, matanya merah, itu adanya di sinetron. Kalau nggak sinetron ludruk, wayang orang gitu, tinggalnya di hutan begitu. Kalau ada beneran yang begitu, nggak bakalan zaman itu. Pernah setan itu dua teng yang siungnya ini tuh dua itu bisa pasar jorong nih. Kanger ramean, sampai kacek jumlah ya rata apa. Ya kita bicara fakta lah, jangan dibawa menghayal. Makanya kita ngaji cerdas lah, jangan ngaji pinter. Nah gitu. Jadi selain gangguan setan, Allah otomatis sudah berikan perlindungan. Yang ada di sudut badan kita di perlindungan semua. Ayo kita buktikan sekarang. Nih, ya, kepala, dari ujung ini ada rambut. Dari ujung rambut nih, sampai terus sampai ujung kaki, semua terdapat perlindungan Allah. Coba bayangkan, kita umat Islam yang sudah diberikan kemampuan wajib melaksanakan haji. Wajib kan melaksanakan haji. Orang pergi haji kepalanya nggak boleh tertutup. Seandainya kepala kita ini nggak ada rambutnya, terus kita ibadah haji, panasnya di Arab sana mentor-mentor sampai 42 derajat. Keringat sih nggak sempet Pak, keringatan. Bukan nggak berkeringat, keringat itu langsung kering. Saking panasnya, terus lo meletek banget. Cair rambut dengan perlindungan. Nah, untuk orang-orang wilayah sana, rambutnya cenderung dikeriting-keriting kan. Jarang yang rambutnya kojol, ini jarang Pak. Rata-rata keriting-keriting kayak yang daerah sana itu. Kenapa? Jadi menahan panasnya lebih itu perlindungan Allah. Untuk kepala. Sadar nggak? Sadar kan? Itu. Dan kita berusaha kalau rambutnya, kita nggak ada rambutnya. Kadang-kadang kita beli minyak kemiri, dipakai kemiri, pakai macam-macam. Jangan tukul-tukul, itu tuh urusannya Gusti Allah. Kadang-kadang kita kena promosinya tukang obat kumis itu. Udah ketemu tukang obat kumisnya aja kagak kumisan kagak jenggotan ya kan. Kadang-kadang dicari figur yang kumisan jenggotan itu lah yang ya. Nggak bisa. Ini dari sini. Nih, dari sini kita turun nih ke sini. Ada rambut lagi, Pak. Allah tuh Samiun Alim, mendengar, Maha mengetahui. Kalau kita ngerintih keringetan masuknya kan kadang perih ya, Pak. Perih banget, kenapa keringat? Itu Allah mendengar kita. Dan Allah tahu keringetnya suka masuk sini kalau itu. Dikai rambut, Pak. Bukan hanya rambut di sini ini. Ini dikasih jeglongan gitu loh. Paham nggak? Tuh. Orang roto kan Pak. Mesti ada nungul ini jeglong begini. Dan ini mesti bengkok begitu. Jeglongnya ini bengkok gitu loh. Jadi ketika ini ada keringat ke sini, itu ditampung. Kalau leher ada rambut masih ketahan. Sadar leher kalau nggak rene. Keringat itu sehingga nggak masuk ke mata. Wah, keringatnya saking banyaknya banjir, taruhlah jatuh dari sini, dari jatuh. Ini di sini ada rambut lagi. Ini kan alis, ini hidup, bulu mata ini. Nah, coba sama nih ingat-ingat, bayangkan bulu mata ini, hidup ini melengkungnya ke atas atau ke bawah? Atas. Ke atas kan? Coba umpama melengkung mengisor apa Pak? Lebar Tusuk. Hah? Tusuk mata. Harus ada tukang cukur hidup. Bukan ada dicukur nyolok motor terus. Ini nunggu nih, kecolok terus matanya sama. Tukul sih dia kecolok. Ini kudu dinueni terus. Kalau ini dengan nolongin dia perih.
Jingane anu kecolok ya perih. Perlindungan bukan? Perlindungan. Itu dia. Kenapa melengkung ke sini? Seandainya keringat ini jatuh, ditampung ada teng perlindungan bukan? Otomatis. Itu. Tapi pernah mikir nggak sampean? Pernah mikir? Belas ya Pak. Ini anggurin bagian mikir nih kiai ini. Larang ini orang kepikiran loh sampean. Teng, medone, siat nih. Ini ada hijau lagi nih, ada rambut di dalamnya ini. Ini rambut lagi, rambut tak di sini Pak. Nyaring. Kenapa? Kita sehari-hari itu beraktivitas, bergaul dengan debu, dengan virus, dengan macam-macam. Tak nggak langsung ke paru-paru, tertahan oleh rambut ini. Nah, di sini ada kumis. Aduh, gitu. Kenapa kumis ada lanang? Wong lanang iki umbele luwih gedhe timbang umbele wong wedok. Mergo wong wedok itu umbele isin, wong lanang ora ono isine. Akeh wong ini wong lanang wong wedok malu, Pak. Mangane yang sing kae kumis mesti wong lanang. Nggih mboten. Wong lanang ora ono isine belas. Wong wedok luwih isin, Pak. Ngono kae. Disumpel ngene itu wong wedok lho. Iki nang wong blewer ngene. Nek ora ono kumis ya, ora ngono kae wala asine Pak. Perlindungan tok ini. Ya kan? Masih kesini masih ada rambut lagi. Ada rambut lagi di sini. Nanti ke bawah ada rambut lagi. Iya kan? Iya. Semua itu perlindungan semua. Kalau dibahas tak fungsinya apa? Tuh. Ya. Banyak perlindungan banyak Pak. Jadi perlindungan otomatis. Ini yang ada di diri kita. Otomatis sudah ada perlindungan. Jadi tidak perlu kamu berlindung. Kok DKI kok. Tinggal memanfaatkan. Jadi doanya dengan apa? Realisasi. Iya, bisa disarap. Dengan realisasi. Pukul tek. Pukul perut tek. Ditendang tek. Nah, ngono Pak. Tendang dua tek. Puntir. Oh, ya enggak jorokin kan jatuh. Oh, sampean tukang main silat. Otomatis. Itu yang di luar diri kita. Itu yang ada di dalam diri kita. Bagaimana Allah nggak sayang sama kita? Belum yang di luar diri kita. Nih, yang di luar diri kita. Air daratan dari air hujan, dari air sungai, air got, air sisa-sisa kita mandi, itu muaranya kemana? Laut. Laut. Laut kan? Laut kan? Laut itu airnya asin apa tawar? Asin. Asin. Air darat? Air hujan? Tawar. Tawar. Banyak itu. Banjir tak benar, tawar kabeh. Ngumpulnya di air laut jadi tuh. Dari sininya tawar kok di sananya jadi asin. Asinnya air laut itu sudah perlindungan otomatis dari Allah untuk kita. Coba seandainya air laut itu enggak asin itu ya, itu bangke yang ke situ, kira kayak apa itu baunya? Itu yang bau-bau itu bukan air laut. Kalau kita pinggir laut itu bukan air laut. Nelayan-nelayan yang pada jemur ikan itu bukan air lautnya. Kamu ke laut nggak bau. Tapi ketika kita lewat kan, kalau ke Tuban itu ya kan, lewat Pantura, kan mulai mambu itu. Kenapa? Bukan air laut yang mambu itu, tapi nelayan-nelayan yang pada jemur ikan. Paham ya? Itu kan perlindungan itu. Jadi netral. Asinnya air laut plus asinnya air laut bukan sekedar asin tapi mengandung zat garam yang berzodium. Itu kan ya? Garam berzodium itu kan ya? Itu sangat dibutuhkan oleh kita. Itu ada energi dari garam itu Pak untuk perlindungan kita. Coba jangan makan nasi jangan pakai garam seminggu aja. Gimana kira-kira Pak? Lemes kan? Lemes kan?
Oh hebat kalau itu. Satu itu ya. Masih banyak lagi. Akhirnya sampai buat bahan khotbah lu, walah udah bisa dibagi 4 khotbah ini. Ngaji malam ini bisa dibagi 4 khotbah lah. Satu cuma bahas kewajibannya aja, kedua hikmah dari ta'awud, ya kan? Banyak ini dibagi-bagi. Dan sampai kultum bahas tadi, ayo kita lihat perlindungan Allah yang otomatis pada dalam diri kita. Jangan di luar diri, dalam diri. Sampai kultum kok bahas rambut, itu bisa mengundang daya tarik kalau sudah membahas rambut yang di bawah pusar. Seru ya Pak. Betul enggak? Ya, bahas rambut ini seru juga nih sama Niso. Kenapa laki-laki kasih kumis? Kenapa perempuan tidak? Itu ada nyanyi-nyanyinya. Bulu bertemu bulu, kulit bertemu kulit, semakin bertambah rapat, semakin nikmat rasa, itu kan? Tung kecepit, weh tulang bawang, bilang Barang kecepit. Mau bilang. Sakit tak mau bilang. nah itu seru sama naik kultum ngono. Ini bahan apa ini malam ini? Makanya saya sengaja ngaji sini biar sampean sebagai mubalik, sampean sebagai para kader dai itu dua bahan gitu loh. Jangan kalau apa-apa bingung. Kalau udah punya bahan gini kan, cuman ngapal nurung ayat ini udah keren, udah bisa membahas tentang kewajiban berta'awud. Nah, berta'awud itu mohon perlindungan dari godaan setan intinya. Itu sampean pakai khotbah keren ini. Lah 5 menit selesai baca 2 ayat tuh. Nah ini hikmah, ini dibuat bahan ceramah, kajian. Aku seorang jam bang ini ya. Orang jam ini bagi 15 menit kan piro Ustaz? Peng 8 bisa nunggu kultum. Udah ya? Tadi ada apa yang ada di dalam diri. Ya, itu bisa juga kamu sampai tambahin ayat wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri apa kamu nggak melihat? Coba kamu lihat dalam dirimu. Banyak di situ perlindungan Allah yang otomatis. Di luar diri kita diantaranya air laut. Apalagi malam dan siang. Ini perlindungan Allah apa bukan? Bentuk dari perlindungan Tuhan. Adanya waktu siang dan waktu malam. Biasanya saya ngomong di Quran ada. Aku tak sambil minum kopi dulu sebentar. Saman golek Quran nih. Qurannya surat Al-Qasas. Siang dan malam. Ayat 71, 72, 73. Nah, ngaji Quran terus ya, tetap Quran. Al-Qasas 71, 72, 73. Nah. Pokok bahasan kan sudah ini. Ini namanya pokok bahasan. Nah, ini sekarang ini sub pokok bahasan. Bagian-bagian dari pokok bahasan. Tentang kewajiban berta'awud. Ini jamnya mati ini, saya nggak bisa kontrol ini. Tolong diingetin kalau kemalaman. Panjang ayatnya. Baca. Ketemu Pak? Proses 71. Coba tolong dibaca 71-nya dulu. Atau 3-3-nya boleh. Panjang Pak. Panjang. Satu aja. 71 aja dulu. Arabnya juga. Ya. Arabnya dulu ya. Gundul enggak ya? Enggak kedengeran sih. Belum. Masa itu? Ada kurungnya dulu. Enggak kedengeran saya. Kuli dikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuli aro'aitum. Enggak pakai li kayaknya dah. Kul aro'aitum ing ja'alallah alaikumullahi apa ini? Allahila Laila. Laila Sarhada. sarmadan illa yaumil kiamati an ilahu Man. man ilahu ghairallahi
ya'tikum bidiyai afala tasmauna kul 71 Udah satu aja. Udah. Ya. Udah. Sadaqallahul. Sadaqallahul azim. Coba artinya yang keras. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang padamu? Maka apakah kamu tidak mendengar? Udah. Masih. Sadaqallahul. Sadaqallahul azim. Ayo. Udah ketemu Al-Qasas kan 71 ya, betul? Nah. Biar saya bacakan. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya. Apalah tasma'un? Artinya, qul, katakanlah. Ara'aitum, bagaimana pandangan kalian? Bagaimana pendapat kalian? In ja'alallah, jika Allah menjadikan alaikum untuk kalian semua al-laila waktu malam sarmadan terus menerus ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Man ilahun, siapakah Tuhan? Ghairullahi, selain Allah, ya'tikum, yang mendatangkan kepada kalian bidiyai, dengan sinar. Afala tasma'un, maka apakah kalian tidak mendengar? Apakah kalian tidak mendengar? Gitu. Jadi ini kita diminta suruh menjawab. Kul, katakan. Apa ra'aitum? Bagaimana pandanganmu? Bagaimana pendapat kalian? Jika Allah menjadikan untuk kalian ini waktu malam terus menerus ila yaumil kiamat sampai kiamat, pun sampai jawab. Gusti Allah kok yang nanya. Coba katakan, jangan diam aja. Enggak, ayatnya kul kan. Katakan ayo, bagaimana pendapat kalian? Gimana pandangan kalian jika Allah menjadikan waktu malam ini terus-menerus sampai hari kiamat untuk kalian? Jika Allah menjadikan untuk kalian waktu malam ini terus-menerus sampai hari kiamat. Beku. Jangan piye pendapat. Benar. Ku. Oh, beku. Yes. Mumet. Kakean pikiran. Itu ora tahu mikir ngono. Padahal tiap hari dilalui ya. Waktu malam itu udah lewat begitu aja, siang tuh lewat gitu aja. Jadi bagaimana suruh memperhatikan ayat-ayat Allah ya kelewat begitu aja, padahal malam dilalui, siang itu ngopo sama ini gitu. Jadi kita siang malam ini nggak gimana ya, nggak pernah mikirin perjalanan hidupnya, itu kan umurnya itu. Siang malam itu kan umur itu. Waktu yang diberikan Allah untuk sampean. Siapa nggak pernah kepikiran. Coba bagaimana pendapat kalian jika Allah menjadikan untuk kalian waktu malam sarmadan ila yaumil qiyamah, terus menerus sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah, siapa juga Tuhan selain Allah, ya'tikum bidiya, yang bisa mendatangkan kepada kalian sinarnya. Siapa yang mendatangkan sinar malam terus? Afala tasma'un, apa kalian nggak pernah mendengar? Apa nggak pernah mendengar Al-Quran dibacakan? Apa nggak pernah membaca? Baca Pak, tapi nggak menerima pesan. Ngono iki lho, maca ora nerima pesane piye. Nek maca WA ngono kae juwantal ngono pesane jelas. Oh, tengah malam, iya sih kok tak terima. Ngono kae. Ya ini Quran ora nerima pesan. Ya, gini. Coba mari kita pesan, ada Adia. Adia ini adalah sumbernya matahari. Jadi sesungguhnya Allah yang menciptakan matahari itu bersinar dan menjadikan rembulan itu bercahaya. Itu Dia.
Jadi alladzi ja'ala samsan diya'an wal qamara nuron. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan menjadikan bulan itu bercahaya. Di Quran ada surat apa saya lupa. Dia itu sinar. Jadi sinar itu sumbernya adalah dari matahari. Nah, matahari itu yang menciptakan Allah. Nah, kalau Allah jadikan malam terus mau mencari sinar dari mana? Mau sinar itu dari matahari. Nah, apalah tasmaun ini? Coba sekarang nih. Ini perlindungan Allah buat kita, Pak. Coba saat ini kan gini nih. Matahari itu nggak pernah kemana-mana. Dia tetap dia hanya berputar pada porosnya tetap. Sementara semua planet-planet yang lain itu berjalan mengelilingi matahari. Bulan berjalan mengelilingi matahari. Bumi berjalan mengelilingi matahari. Nah, seiring dengan putaran-putaran ini, jadi sewaktu-waktu itu ada belahan bumi yang selalu menghadap matahari, dan ada belahan bumi yang membelakangi matahari. Jadi karena putaran ini mengelilingi itu, sehingga ada belahan bumi yang menghadap ke matahari, ada belahan bumi yang membelakangi matahari. Ketika yang belahan bumi ini menghadap ke matahari, otomatis di situ ada waktu siang karena ada sinar matahari yang memancar. Tapi posisi bumi yang membelakangi matahari, dia nggak dapat sinar matahari. Disinilah waktu malam. Ketika dia berputar nanti malam, ini siang, ini dari malam. Perlindungan Allah bukan? Perlindungan Allah. Coba kalau malam ini terus ya Pak. Enggak terus saya akeh di daerah-daerah Eropa yang kadang-kadang itu nggak ada matahari sebulan, 2 bulan nggak ada matahari. Itu betul-betul kulitnya Pak. Di rumahnya harus ada tungku besar untuk membuat api untuk pemanasan. Dan dia kadang-kadang berbulan-bulan ke Indonesia. Terus nyari tempat ke Pulau Dewata sana, ke Bali. Di Bali ngapain? Berjemur. Jemur di sana, di pinggir pantai Sanur itu. Apa Sanur di pantai Legian itu. Pantai Kota. Itu kan pantai itu. Kalau yang di Sanur gede pantainya, pantai selatan. Pada berjemur Pak di pinggir laut Pak. Bintik-bintik gitu. Kita melihatnya juga gimana gitu. Putih bintik-bintik abang-abang ya Pak. Karena nggak pernah dapat matahari. Biasanya teman sekedar ingin mencari matahari. Kitanya alhamdulillah Pak, stabil. Tiap pagi matahari terbit, tiap sore matahari terbenam. Jadi Indonesia ini luar biasa, negara yang luar biasa, digandrungi oleh orang mancanegara. Tapi kita tidak pernah cinta, nggak pernah bangga dengan punya negara yang hebat begini kan. Ini kan anugerah dari Allah, perlindungan Pak. Kalau enggak, orang apa Pak? Terus bisa mendatangkan musim panas. Nanti ada jagung ya Pak, ada palawija, ada tanaman ini. Ntar musim hujan, padi mulai Morning. wah, lengkap kita Pak. Kebutuhan kita terpenuhi. Dulu pernah swasembada dulu. Indonesia. Keren nggak? Nah, ini perlindungan Allah bukan? Pernah kita minta? Nggak pernah. Oto? Itu yang di luar diri. Nah, terus coba ayat berikutnya. Saya yang bacain biar nggak terlalu lama. Ayat 72-nya. Yang penting kita paham dulu bahwa memang Allah tuh sayang sama kita dengan berbagai perlindungan yang otomatis. Kul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Kul, sekarang katakan lagi yang kedua. Ara'aitum, bagaimana pandangan kalian? Bagaimana pendapat kalian? In ja'alallahu 'alaikumun nahara, jika Allah menjadikan untuk kalian waktu siang sarmadan ila yaumil qiyamah. Terus menerus sampai hari kiamat. Ayo ya ampun. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bilail. Siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan kepadamu waktu malam? Kalau siang terus Allah jadikan. Ya. Supaya taskunu nafi, supaya kamu bisa beristirahat di waktu malam itu
Afala tubsirun. Apakah kamu nggak melihat? Tadi afala tasmaun, sekarang afala tubsirun. Coba kamu tak kasih pendengaran, kamu tak kasih penglihatan. Yang tadi apa kamu nggak mendengar? Sekarang afala tubsirun. Apa kamu nggak melihat? Kalau malam terus menerus, siang terus menerus, kita nggak akan bisa hidup nyantai ini, Pak. Ketika kita itu berada di waktu malam itu suhu semakin tambah waktu semakin dingin. Nah, kalau malam terus makin dingin bisa-bisa kita binasa mati karena beku, mati kedinginan. Atau kalau siang terus suhu udara itu makin tambah waktu semakin panas. Bisa-bisa kita mati kebakar kabeh itu, Pak. Gak urip. Begitu cintanya Allah sama kita, begitu sayangnya Allah. Kita ada dalam pelukan cinta dan kasih sayangnya. Diliputi, dilindungi kita ini sama Allah. Otomatis kita tidak pernah minta itu. Pengertian nggak bisa Allah. Nah, kita nggak pernah mau ngerti sama Allah itu, sama Allah cuek-cuek aja. Kalau orang kenal karo Gusti Allah bareng ngono kae. Coba zaman udah berbuat baik sama ponaan misalnya, udah cuma dibayarin, cuma dicukupin, terus ponaannya sampean cuek karo sampean lho ya apa kan? Ponaan nggak tahu diri lo mantunya kan? Nggak tahu rasa terima kasih, nggak. Ini betul. Coba kita renungkan ya. Ini namanya sawalan, ini peningkatan ngaji peningkatan. Oke ya. Nah. Sekarang ayat 73-nya ben mesisa. Tadi 72 ya. Wa mir rahmatihi ja'alalakumul laila wa nahara litaskunu bihi wa litabtagu min fadlihi wa la'alakum tashkurun. Itu ujung-ujungnya. Ya. Apa itu? Wa min rahmatihi, dan di antara kasih sayangnya Allah. Ya. Dan di antara rahmat Allah, ja'alalakumul laila, yaitu Allah telah menjadikan untuk kalian ini waktu malam. Jadi waktu malam ini dijadikan Allah untuk kalian. Ya, wa naharu, dan Allah jadikan waktu siang juga untuk kebutuhan sampean, bukan kebutuhannya Tuhan. Allah memaktubkan malam untuk sampean, untuk kita. Waktu siang juga Allah jadikan untuk kebutuhan kita. Kemudian apa? Litaskunu fihi, supaya di waktu malam kalian bisa beristirahat, bisa bercengkerama, bisa sakinah bersama istri yang punya istri. Minimal bisa sakinah bersama anak. Ojo anake nang ndi, bapake nang ndi, kagena kae tengah wengi. Supaya santai lah, bisa litaskunu. Nek waktu malam mengingat apa? Walitabtagu min fadlihi, dan supaya bisa mencari karunia Allah. Kapan? Waktu siangnya. Gini bener, malam rembukan. Esok cari karunia Allah di waktu siang. Kenapa semua itu dijadikan Allah untuk itu? Wala'alakum tashkurun, supaya kalian tuh punya rasa terima kasih, punya rasa syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua perlindungan Allah. Tapi untuk setan, Allah ya prioritaskan. Waduh, wis tak lindungi. Tapi nek setan kuwi ora njaluk perlindungan karo aku, wah remuk kowe. Gede-gede lho. Gini betul. Kenapa? Setan itu mendapat izin. Setan ganggu kita dapat izin nggak? Diizinin oleh Allah. Udah kontrak, Pak, udah kesepakatan. Nah, nanti kita bahas itu nanti lah. Kalau sekarang kemalaman, jam berapa nih? Baru jam 5 udah. Bentar lagi. 11. Ya, berapa? Jam berapa? 11 Mas. Tuh, jam 11 tuh. Ya kan? Jadi intinya supaya kita bersyukur, kita tahu diri ini perlindungan Allah ada dalam diri, kita tahu benar ada perlindungan Allah yang di luar diri, merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita yang diberikan otomatis dan gratis, nggak pakai daftar. Tapi nek setan kok sampean ra daftar minta perlindungan sama Allah, remuk sampean.
Kenapa? Nggak bakal menang sampai kapanpun. Dan Allah memang izinkan, silakan. Tapi ingat, kamu tidak akan mampu menggoda hamba-hambaku yang mengabul kepadaku dengan mukhlis. Hambaku yang ikhlas nggak akan bisa tergoda olehmu. Yang dia beriman dan dia ikhlas, kamu nggak bakal bisa godain. Nah, nanti itu dibaca di surat itu masih ada. Di surat An-Nahl 98, 99 sampai 100 itu ada nanti. Ya. Nah, kenapa ini kita sampai disuruh khususkan untuk setan? Allah perintahkan gini. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu fis-silmi, di dalam Islam, di dalam penyerahan diri kepada Allah. Hei orang yang beriman, masuklah kamu dalam golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah, kafah secara totalitas, tawakal, mukhlis. Ini benar. Plus wala tatabi'u khutuwati syaiton, dan jangan coba-coba kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Innahu, sesungguhnya dia setan itu lakum bagi kalian aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Allah sudah nyatakan, setan itu memang dijadikan untuk menjadi musuhmu yang nyata. Musuh itu bisa nggak diberikan peluang? Nggak ada peluang, ada nyari melengnya kita, meleng dikit jedier gitu Pak. Sementara kita banyak melengnya, makanya kita nggak boleh meleng. Makanya insya Allah kalau orang suluk nggak ada melengnya, sehingga nggak mungkin orang suluk itu kesetanan. Benar nggak? Karena dibimbing, dituntun supaya terus ya mengingat Allah. Dan Allah nyatakan dalam diskusi itu, ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku selalu menyertai dia. Idza dzakaroni, apabila dia mengingat aku. Jadi orang yang selalu ingat Allah kemana-mana pun bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Jadi kapan saja, di mana saja, kalau pengen bersama Tuhan, ingat sudah tuh terus. Ojo mau malam Jumat. Nanti toreko diajarkan 165 la ilaha illallah. Ya kan? Zikir ismudzat itu bukan cuma 1000, Pak. Ini ada 7 latifah. Ada kolbu, roh, siri, kopi, apa, anapos, nasunatiko, kolak, ulu dasar, 7. Itu harusnya dikirnya itu sini dulu, kolbu dulu, habis kolbu pindah ke roh, habis roh pindah ke siri, siri pindah ke kopi, karena belum ditalkin, jadi sampean masih bingung. Tapi terserah, kalau sampean nggak mau, nggak apa-apa sih, nggak maksa. Please, silakan aja. Ya kan? Tidak bisa. Hanya itu yang akan menjadi benteng. Karena dia itu lewat dari pintu gerbang itu, ngantem kita. Dan itu yang akan terus menghalangi kita dalam hidup kita, yang membuat kita ruwet, mumet, jelimet, pemet, ribet. Dan itu sebetulnya. Jangan kasih peluang. Ketika sampai meleng-lale, dia masuk. Mau musuh. Jangankan ada peluang, nggak ada peluang, dicari melengnya kita, cari lenanya kita, cari kelalaian kita. Jadi inilah kenapa kita diwajibkan ta'awud, gitu, karena kita butuh juga, bukan masalah kewajiban, tapi kita butuh. Ya kita harus serius ya, dasarnya itu. Barangkali itu dulu ya, atau ada yang kurang paham boleh ditanyakan dulu, nggak apa-apa. Cuma kita mau gampang lah, waktu bisa diatur. Gampang, saya nggak pernah baca silmak. Kalau memang ada yang belum paham, ada mau tanya, silakan, nggak apa-apa. Daripada jadi unek-unek. Cekap. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaihina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.